Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Setiap kali kelahiran seorang bayi, ari-ari menjadi penting bagi sebagian masyarakat karena kepercayaan tertentu terhadap ari-ari, sehingga perlakuannya pun khusus. Pertanyaannya, apakah memang ari-ari harus diperlakukan sedemikian rupa? Sebagai orang Islam memang patut mempertanyakan hal ini, masalah cara memperlakukan ari-ari ini selalu mengemuka. Pertanyaan ini juga menjadi penting karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahkan sebagian kalangan masyarakat tertentu sangat istimewa atau terhormat dalam memperlakukan ari-ari ini, sehingga mempunyai aturan dan tata cara yang detail dalam memperlakukannya. Dalam keyakinan sebagian masyarakat, ari-ari adalah bagian dari saudara dari bayi. Sudah barang tentu sebagai sedulur atau saudara, ari-ari ini dianggap mempunyai ruh yang diyakini mempunyai hubungan yang dekat dengan bayi. Itulah mengapa ari-ari atau tembuni yang merupakan bagian dari saudara sang bayi harus dikubur secara layak. Setelah bayi dilahirkan dan tali pusar dipotong, biasanya ari-ari dibersihkan dengan cara dicuci memakai air. Setelah bersih, ari-ari dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang terbuat dari gerabah. Ada pula yang tidak langsung memasukkan ke dalam wadah tersebut, tetapi membungkusnya dahulu dengan kain putih yang bersih. Setelah dimasukkan wadah dan ditutup, ari-ari tersebut baru kemudian dikubur atau ditanam di dalam tanah. Cara menguburnya pun bisa dibilang unik, akan dikubur di sebelah mana tergantung dari jenis kelamin sang bayi. Ada pula yang membarengi penguburan ari-ari itu dengan menaruh barang-barang tertentu di dalam wadah. Barang atau benda tertentu itu misalnya pena agar kelak sang anak menjadi terpelajar, cermin agar kelak pandai berdandan, jarum agar kelak sang anak pandai menjahit, dan lain sebagainya. Setelah dikubur, di atas gundukan tanahnya ada yang menaburkan bunga, kemudian diberi lampu atau alat penerang agar sedulurnya tidak kegelapan. Atau ada yang merasionalisasi tentang penerang ini. Menurut mereka, agar kubur atau timbunan ari-ari tidak dibongkar oleh anjing atau hewan pemakan daging lainnya. Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa kajian sederhana ini tidak dimaksudkan untuk menghukumi bahwa perilaku dalam adat tertentu itu syirik atau tidak. Sebab persoalan syirik atau tidak itu letaknya di dalam hati. Apakah seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Apakah seseorang mempunyai keyakinan bahwa ada kekuatan lain selain Allah atau tidak? Apakah seseorang mempunyai ketakutan kalau tidak melakukan sesuatu akan berakibat buruk bagi nasibnya atau tidak? Padahal perbuatan itu sama sekali tidak Allah perintahkan dan sebagainya. Namun apabila di dalam hati seseorang sudah tumbuh kepercayaan yang kalau mau jujur diakui pada ujungnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu sikap semacam ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Disinilah sesungguhnya pentingnya menjaga hati agar senantiasa dalam tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa. Hanya dialah yang mengatur alam semesta ini, termasuk nasib dan takdir dari setiap manusia. Sayangnya untuk masalah ini tidak dijumpai hadis Nabi SAW yang dapat dijadikan rujukan. Namun para ulama memandang bahwa ari-ari atau tembuni memang berguna ketika bayi dalam kandungan. Tetapi setelah keluar bersama bayi pada saat dilahirkan, maka ari-ari adalah barang yang tidak berguna lagi. Tidak ditemukan pula satu dalil pun yang mengatakan bahwa ari-ari itu mempunyai ruh, apalagi yang mengatakan bahwa ruh itu bisa berhubungan erat dengan sang bayi. Misalnya, kalau ditimbuni ari-ari itu tidak diberi bunga, maka ruh dari saudara bayi itu akan mengganggu sehingga sang bayi akan terus-menerus menangis. Juga tidak ditemukan satu dalil pun yang mengatakan bahwa ruh dari saudara itu kelak bisa ditemui oleh sang anak bila sudah dewasa melalui ritual tertentu sehingga bisa memberikan pertolongan. Namun para ulama mengajarkan agar ari-ari itu hendaknya dikubur atau ditanam begitu saja. Dengan demikian jelas sudah tentang bagaimana cara kita dalam memperlakukan ari-ari, yakni dikubur atau ditanam begitu saja tanpa perlu diberi sesuatu. Mengubur atau menanam ari-ari adalah suatu kebaikan karena ia pernah menjadi bagian dari sang bayi ketika masih dalam kandungan. Lagi pula, perbuatan main buang saja bukan mencerminkan perilaku orang beriman yang menganggap penting masalah kebersihan. Dikarenakan penguburan ini berangkat dari sebuah kenyataan bahwa ari-ari itu memang pernah menjadi bagian dari sang bayi ketika masih di dalam kandungan, tidak masalah jika sebelum dikubur dibersihkan terlebih dahulu. Tidak masalah juga jika dimasukkan dalam sebuah wadah tertentu kemudian ditutup agar tidak berbau, baru kemudian ditanam.
Asalkan ini yang paling penting, jangan pernah punya keyakinan kalau tidak begini maka akan ada akibatnya. Kalau tidak begitu maka nasib sang bayi akan begini. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan mempunyai kekuatan. Hanya kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Pemirsa Kasanah, olahraga panahan kini menjadi tren yang banyak digemari masyarakat karena selain menyenangkan dan menyehatkan, olahraga ini termasuk yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang mempunyai perhatian besar terhadap panah. Perhatian ini ditunjukkan dalam berbagai kesempatan. Abu Daud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Allah akan memasukkan 3 orang ke surga karena satu panah, pembuatnya yang ketika membuat berharap kebaikan dari Allah, pemanahnya dan yang membawakan anak panah. Panahlah dan tungganglah kuda, tetapi memanah lebih aku sukai daripada menunggang kuda. Tidak ada permainan yang disunnahkan kecuali 3, yaitu perbuatan seorang laki-laki yang melatih kudanya, bercengkrama dengan keluarganya dan menembakkan anak panahnya. Barang siapa meninggalkan kebiasaan memanah setelah mengetahuinya, maka itu adalah karunia yang ditinggalkan atau diingkarinya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, maka dia telah membangkang kepadaku. Al-Bazzar juga meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaknya kalian latihan memanah karena itu permainan yang paling bagus bagi kalian." Ada bentuk hadis yang menyatakan bahwa busur panah memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para orang tua untuk mengajarkan memanah kepada anak-anaknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajarilah anak-anak kalian berenang dan memanah." Hadis ini memang lemah, tetapi masih boleh digunakan sebagai penjelasan tambahan karena didukung oleh banyak hadis sahih dalam tema yang sama. Juga masih tercakup dalam makna umum dari kata kekuatan yang terkandung dalam ayat 60 surat Al-Anfal. "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi." Lalu apakah tujuan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berlatih memanah? Apakah memanah bisa diartikan dengan pekerjaan lain yang memiliki fungsi sama dengan memanah? Adapun sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kelak negeri-negeri akan ditaklukkan untuk kalian dan Allah mencukupkan itu semua atas kalian, maka janganlah salah seorang di antara kalian merasa malas untuk memainkan panahnya." Maksud hadis ini menurut pendapat yang kuat, tidak selayaknya kalian malas belajar memanah sampai tiba waktunya untuk menaklukkan negeri Romawi dan Allah menolong kalian untuk menaklukkannya. Jadi ini adalah dorongan anjuran berlatih memanah untuk persiapan memerangi orang Romawi. Sedangkan mengenai tujuan memanah kedua, yaitu permainan, refreshing, atau olahraga, antara lain dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Seandainya lomba memanah hanya berguna untuk menghilangkan rasa sedih dan duka dari dalam hati, maka hal itu sudah cukup untuk menjadikannya utama. Orang yang biasa melakukan sudah merasakannya. Imam Nawawi mengatakan bahwa salah satu tujuan berlatih memanah adalah mengolahragakan anggota badan. Dengan demikian, berdasarkan tujuan kedua, memanah merupakan salah satu jenis olahraga yang dianjurkan oleh Nabi, meskipun menurut Ibnu Qayyim merupakan jenis olahraga yang paling afdol. Jenis olahraga lain adalah gulat. Imam Syuuti pernah menyebutkan dalam risalahnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Nabi pernah bergulat dengan Rokanah bin Abdi Yazid, salah seorang terkuat pada masa itu. Beliau melakukannya dalam 3 ronde dan memenangkan seluruhnya, bahkan masih mengajaknya berduel dalam ronde keempat, tetapi Rokanah sudah menyerah kalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah balapan lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pertama-tama Aisyah radhiyallahu anha menang dan menang lagi. Tetapi dalam balapan lain saat tubuhnya sudah mulai gemuk, Nabi menang dan menang lagi. Ketika itu Nabi bersabda, "Kemenangan ini sebagai ganti dari kekalahanku yang dulu." Atas dasar itu, jika kita ingin menghidupkan sunnah ini, maka kita harus memilih tujuan kedua, yaitu tujuan olahraga. Karena permasalahan militer adalah urusan negara. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim baru diperintahkan untuk berperang saat sudah tinggal di Madinah, yakni saat kaum muslimin sudah punya negara. Atau boleh juga bertujuan untuk memperkuat dan menyehatkan tubuh guna bersaing di bidang-bidang lain selain medan perang.
seperti teknologi, ilmu pengetahuan, industri, ekonomi, dan lain-lain. Sudah barang tentu itu semua tidak bisa dilakukan oleh tubuh yang kurang sehat. Lalu apakah yang dimaksud dengan memanah di sini hanya memanah saja dan tidak boleh digantikan dengan kegiatan lain yang bisa mengantarkan kepada tujuan yang sama? Bertahan di hadapan musuh tidak hanya dengan kuda yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, tetapi setiap orang tahu bahwa kuda masa kini adalah tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan-kendaraan modern lain. Demikian halnya dengan panah. Jika dipahami sebagai senjata perang, maka harus mencakup panah, pistol, bedil, meriam, roket, dan senjata-senjata lain yang akan ditemukan di kemudian hari. Dan jika dipahami sebagai sarana olahraga, refreshing, dan hiburan, maka juga harus mencakup jenis-jenis olahraga lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menyehatkan badan dan menghibur, serta menghilangkan rasa penat tanpa melanggar rambu-rambu syariat. Pemirsa Kasana, kita telah meninggalkan bulan Rajab dan kini telah memasuki bulan Sya'ban, salah satu bulan yang istimewa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kebiasaan yang patut diketahui dan diteladani. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau banyak melakukan puasa di luar Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban." Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa Sya'ban merupakan bulan pemanasan puasa atau prakondisi Ramadan. Puasa sebagai amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Sya'ban merupakan latihan persiapan yang diharapkan dapat memantapkan kualitas puasa Ramadan. Jika diibaratkan bercocok tanam, Sya'ban itu bulan menyemai benih, mulai merawat pertumbuhan tanaman kebaikan. Sedangkan Ramadan merupakan bulan memanen. Artinya kita tidak mungkin dapat memanen kebaikan kalau tidak pernah menanam dan merawat tanaman itu. Ibadah Ramadan menjadi lebih sempurna dan lebih produktif jika didahului dengan latihan-latihan spiritual atau riyadah ruhiyah yang terprogram secara berkelanjutan. Karena ibadah dalam Islam pada umumnya menuntut adanya istiqomah dan berkelanjutan, bukan hanya dilakukan sekali dan langsung paripurna kecuali ibadah haji. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sya'ban itu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan ini banyak diabaikan oleh umat manusia, padahal dalam bulan ini Sya'ban, amal-amal hamba itu diangkat, diterima oleh Allah. Aku ingin amalku diterima oleh Allah di bulan Sya'ban dalam keadaan aku berpuasa." Hadis riwayat Baihaqi. Jadi sebagai persiapan mental spiritual, kita perlu bermuhasabah dengan qiyamul lail, sholat tahajud, bertaubat, beristighfar, bermunajat kepada Allah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Kasana akan segera kembali sesaat lagi. Selain itu, pada Sya'ban juga Allah menetapkan perubahan arah kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina, ke Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Perubahan arah kiblat ini membawa hikmah besar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri maupun umat Islam, yaitu peneguhan akidah tauhid dan signifikasi persatuan umat. Pemaknaan Sya'ban sebagai bulan pemantapan iman, persiapan mental spiritual prakondisi Ramadan, dan persatuan umat menjadi sangat relevan dengan arti dan konteks historis Sya'ban itu sendiri. Menurut sejarah, dinamai Sya'ban karena orang-orang Arab pada waktu itu banyak berpencar untuk mencari mata air sehingga terpencar dan bercerai-berai. Mencari air di padang pasir mengandung makna berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup dan meraih masa depan yang lebih baik. Jadi, bulan Sya'ban juga harus dimaknai dan diisi dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah yang dapat merefresh spiritualitas dan moralitas kita, sehingga ketika memasuki Ramadan, kita benar-benar siap untuk berpuasa lahir batin. Tidak ada salahnya pula jika di bulan Sya'ban ini kita banyak berdoa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan antarkanlah kami sampai berpuasa di bulan Ramadan. Meski doa ini tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, spirit untuk menyambut dan memasuki bulan Ramadan itu sangat penting. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah membentangkan tangan